deh. Bentar. Coba dihitung, sebentar. Saya lebih ke sejarahnya sedikit gitu ya, kenapa dan kenapa sejarah, karena sejarah Gereja Katolik Kampung Sawah adalah sejarah kemasyarakatan, karena selalu diawali dengan sikap berbagi kepada masyarakat ya, kayak sebelum gereja biasanya ada rumah sakit atau ada sekolah, di sini ada sekolah ya. Dulu di sini ada koperasi, ada macam-macam koperasi, dan itulah yang menyatukan dengan masyarakat. Kemudian kalau nanti Anda mampir ke mural yang Instagramable itu, di situ ada satu cerita, ada seorang pelayan masyarakat, dan itu beliau calon Romo seperti Ramo Wartoyo ini, tapi masih calon, dan itu punya kebiasaan membagikan atau dia menyediakan kain kafan dan odokolonyo, atau odokolonyo ya. Biasanya kalau orang meninggal itu suka dikecerotin itu ya. Odokolonyo dan kain kafan untuk saudara-saudara muslim. Ya, dan itu selalu tersedia. Tiap tahun Marium Bareng selalu menelurkan solusi, menelurkan ide tentang bagaimana memperbaiki kampung sawah, bagaimana merawat kampung sawah, apapun itu, terutama sih lingkungan hidup ya. Kita harus jaga lingkungan hidup karena kita sudah diberi rezeki oleh alam ya, terus kemudian juga tentang kerukunannya harus dirawat, bagaimana mewariskannya ke generasi muda, ya, macam-macam lah ya. Sudah aku ceritakan juga, misalnya saja hasil Ngering Bareng 2009 itu apa, 2010 apa, yang monumental adalah hasil Ngering Bareng tahun 2011 ya. Itu ada beberapa bulan kemudian, aku ingat tuh pas Valentine, nggak tahu itu kebetulan aja ya. Pas Valentine itu berdiri SKS Suara Kampung Sawah, itu hasil dari Ngering Bareng 2011. SKS itu Suara Kampung Sawah, itu terdiri dari 3 media, ada radio komunitas ya, bukan radio profesional, itu radio komunitas, kemudian koran bulanan lama sama website. Jadi saya pengen bertanya tentang sedekah bumi. Kegiatan sedekah bumi itu dari awal sampai akhir itu kayak gimana ya Pak? Tidak tetap ya, tapi kuncinya selalu ada kalau di Jogja tuh gerebekan ya. Jadi kayak semacam rebutan makanan. Sebetulnya itu bagi-bagi makanan, ya itu yang pasti ada itu. Ya. Tapi kurang lebih seperti ini tiap tahun ya. Biasanya di hari sedekah bumi itu kalau di Serpas itu diselenggarakan pada saat di dekat-dekatnya tanggal 13 Mei. 13 Mei itu ulang tahun paroki ya, namanya paroki ya, bukan gereja. Kami membedakan antara gereja dengan paroki gitu. Gerejanya tuh juga ada gereja dengan G besar sama gereja dengan G kecil. Kalau gereja dengan G kecil tuh bangunannya ya, tapi kalau gereja dengan G besar tuh umat Allahnya ya, umatnya lah itu sebutnya gereja dengan G besar. Maka yang di Instagram itu ulang tahun gereja, artinya itu sebagai satu perayaan memperingati dibaptisnya 18 orang asli di sini. Itu gereja dengan G besar, umat. Nah,
Di Sukabumi itu kalau di dekat-dekat tanggal 13, kalau misalnya yang jatuh atau hari Sabtu Minggu yang dekat dengan tanggal 13, bisa aja tanggal 16, bisa. Yang penting dekat-dekat sama tanggal itu. Nah, biasanya itu kan harus Sabtu Minggu karena umat kan itu kan hari Minggu gitu ya kan. Nah, Sabtunya biasanya itu ngeriung bareng dulu ya. Ngeriung bareng lintas agama ya, biasanya itu dari tahun ke tahun begitu. Nah, terus itu Sabtunya ya. Jadi tadi saya berbicara Sabtunya. Lalu karena ngaduk dodol itu harus membutuhkan waktu 8 jam, maka dimulailah ngaduk itu ya tergantung supaya besoknya itu jadinya pagi gitu kan, ketika sudah ada kebaktian biasanya nanti ada pagi-pagi gitu ya. Nah, ya sekitar jam kadang-kadang jam 7 malam, lebih sering jam 2 pagi ya, ngaduk dodol dimulai itu lintas agama, yang Muslim, yang makanya kan itu nilai kearifan lokalnya itu kan gotong royong dan kerukunan ya, gotong royong dan kerukunan karena lintas agama itu sekitar hari jam 2 biasanya, karena ini merupakan bentuk inkulturasi dari agama Katolik ya, yang selalu menghormati budaya setempat dan memakai budaya setempat untuk dimasukkan dalam beberapa bagian dari komponen kebaktian kami. Nah, itu ada yang namanya dodol itu diberkati sama pastor, sama romo ya. Romo itu imam ya. Nah, itu diberkati dan mulailah mereka mengaduk. Biasanya romo juga ikut mengaduk pada awal-awal gitu. Kalau awal gitu masih ringan banget gitu, tapi kadang makin berat. Terus gitu, dan paginya biasanya dimulai dengan misa ya. Misa itu biasa jam 8:30. Misanya berbahasa Betawi Kampung Sawah. Kemudian tentu busana juga encim sama baju koko sama peci ya. Peci ini kan kostum nasional ya. Itu terus misa, dan itu disertai dengan yaitu unsur-unsur inkulturasi itu masuk ke dalam misa tersebut. Misa itu kebaktian ya, kalau di Protestan kebaktian. Misa ya, terus ya sholat Jumat lah semacam itulah ya, ibadah ya. Nah, di dalam rangkaian misa itu ya, dari awal itu ada para penari nandak ganjen ya, namanya nandak ganjen, sambil diiringi oleh lagu yang melodi Betawi ya. Terus ya diatur gitu, baru terus dimulai, lalu ada acara pemberkatan hasil bumi ya, hasil bumi diberkatin, dan itu sesuai tradisi di masa lampau Babaritan ya. Kalau Babaritan pakai kemenyan, pakai itu karena itu kan bercampur dengan kepercayaan ya. Nah, ini ada pemberkatan, kemudian setelah selesai misa biasanya jam 10-an atau setengah 11-an itu romo ya belum melepas pakaian misanya, itu berjalan mengelilingi, karena itu umat sudah menyebar itu, tapi belum boleh ngambil makanan. Itu makanan sudah tersedia, dan itu rebusan, rata-rata rebusan. Jadi ada nasi, tapi yang paling berat ya nasi uduk ya, nasi uduk. Yang lain itu sebentar dodol udah setengah jadi. Nah, biasanya juga ya tuh, tapi belum boleh ngambil dulu karena belum diberkati dulu kan. Romo biasanya keliling memberkati makanan ya di situ. Nah, begitu selesai itu dikomando, iya mari kita berpesta aja, berbagi. Nilai berbagi itu muncul kenapa? Karena ini yang memberikan makanan ini juga orang-orang umat juga gitu. Jadi umat berbagi kepada umat yang lain gitu. Itu tentu ya tradisinya ya kayak semacam rebutan itu dulu, tapi ya itu tahu diri lah. Jadi dulu pernah dia pakai bawa kos gitu, dia begitu, tapi akhirnya ada kesadaran diri bahwa tidak terjadi seperti itu. Setelah itu udah biasanya ada acara-acara tambahan ini yang tidak tetap, artinya suka berganti-ganti, gambang
ngomong, jangan ragu-ragu kemudian. Tradisi apa ngejotin ya? Nah, kalau tradisi ngejotin itu dimulainya itu tahun berapa sih Pak? Mulai pertama kali? Kalau tradisi masyarakat setempat begitu susah untuk menyebut kapan dimulainya, karena itu kan seperti tadi gimana sih mulanya ngeriung ngeriung bareng itu gitu kan sulit untuk nggak ada data ya, karena itu terjadi begitu saja atas dasar atas dasar ya ketika kita lagi bahagia merayakan hari raya, berbagilah kepada tetangga kita dan itu nggak peduli itu agama atau apa gitu kan. Lagi Natalan gitu kan, terus berbagilah kepada tetangga ya macam-macam agama itu. Juga ketika Idul Fitri gitu.